Jadi yang pertama ada materi eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah sebuah operasi matematika ditulis sebagai B pangkat N yang melibatkan dua bilangan, yaitu B adalah basis atau bilangan pokok dan N adalah eksponen atau pangkat atau bilangan berpangkat. Eksponen juga merupakan perkalian bilangan berulang. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat ada A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima ada A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yang keenam ada A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M plus P per N. Yang ketujuh atau yang terakhir ada A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh yang pertama, nomor 1, sederhanakanlah 2x pangkat negatif 5 Y pangkat 6 Z negatif 1 per 3x pangkat 2 Y negatif 2 Z Y pangkat negatif 2 Z pangkat 4 dipangkatkan negatif 2. Jadi yang pertama kita mengambil sifat eksponen. Yang kedua yaitu kalau ada pembagian jadi dikurang pangkatnya. Jadi 2/3 X pangkat negatif 5 dikurang 2 Y pangkat 6 dikurang negatif 2 Z negatif 1 dikurang pangkat negatif 1 dikurang 4 dipangkatkan negatif 2. Terus 2/3 X pangkat negatif 7 Y pangkat 8 Z pangkat negatif 5 dipangkatkan 2. Lalu selanjutnya kita pakai sifat eksponen yang ke-3, yaitu jika ada yang dipangkatkan maka dikalikan. Jadi 2 pangkat negatif 2 per 3 pangkat negatif 2 X negatif 7 pangkat negatif 7 dikali negatif 2 Y pangkat 8 dikali negatif 2 Z pangkat negatif 5 dikali negatif 2. Selanjutnya ada karena negatif jadi kita jadiin pecahan, yaitu 1/2 pangkat 2 per 1/3 pangkat 2 X
pangkat 14, Y pangkat negatif 16, Z pangkat 10. Selanjutnya kita ubah dulu yang angka berpangkatnya. Jadi 1/4 dibagi 1/9, X 14, X pangkat 14, Y pangkat negatif 16, Z pangkat 10. Terus 1/4 kita kalikan. Jadi kalau dikalikan berarti dibalik. Jadi 9/1. X pangkat 14, Y pangkat negatif 16, Z pangkat 10. Hasilnya 9/4 X pangkat 14, Y pangkat negatif 16, Z pangkat 10. Kalau begini bisa juga, tapi kita kalau mau biar lebih rapi ya, bisa juga Y-nya kan negatif, pangkatnya negatif, jadi kita taruh di bawah. Jadi 9 X pangkat 14 Z pangkat 10 per 4 Y pangkat 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri, salah satu anggota dari kelompok 4 mata pelajaran matematika kelas 15. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang logaritma dari mata pelajaran matematika. Yang pertama itu ada pengertian dari logaritma. Logaritma itu fungsi invers dari eksponensiasi. Dengan kata lain, logaritma dari X adalah eksponen dengan bilangan pokok A yang dipangkatkan dengan bilangan konstan lain agar memperoleh nilai X. Nah, selanjutnya itu ada bentuk umum logaritma. Di sini yang diketahui bahwa A adalah bilangan pokok, X adalah numerus, dan N adalah hasil logaritma. Jadi A pangkat N sama dengan X, maka N sama dengan A pangkat A log X. N adalah bilangan logaritma dari X dengan bilangan pokok A. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari logaritma. Di sini itu ada bilangan logaritma yaitu pangkat 2 log 32. Cara pengerjaannya itu mengikuti dengan cara pangkat A log X pangkat N sama dengan N dikali pangkat A log X. Nah, di sini kita akan mengerjakan atau menguraikan salah satu bilangan yang sudah ada di sini, yaitu pangkat 2 log 32 sama dengan pangkat 2 log 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? Karena hasil dari pangkat 32 itu 2 pangkat 5 gitu. Nah, jadi di sini sama dengan 5 dikali pangkat 2 log 2 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka hasil dari pangkat 2 log 32 adalah 5. Makasih. Oke, di slide pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa sih? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki sifat selisih suku sama dengan suku sebelumnya. Oke, kita ke next slide aja biar ngejelasinnya lebih enak. Nah, di sini kita punya soal. Diketahui barisan bilangan 5, 10, 15, 20, titik-titik. Tentukan suku pertama, beda suku ke-11. Jawab. Nah, diketahui A sama dengan itu, A itu suku pertama. Nah, suku pertama didapat dari soal. Nah, soalnya ini udah dijelasin 5. Itu yang suku pertamanya adalah 5. Nah, A-nya sama dengan 5. Nah, lalu ada B. B ini beda. Nah, beda ini mempunyai rumus U2 dikurang U1. Ini bebas ya, boleh U3 dikurang U2, U4 dikurang U3, asal tidak U3 dikurang U1, U4 dikurang U2, itu nggak boleh. Nah, di sini aku makainya U2 dikurang U1. Nah, kita lihat soal lagi nih. U2-nya ini 10. Nah, U1-nya 5. Tinggal kita kurang 10 kurang 5 sama dengan 5. Lanjut. Nah, UN ini suku yang ditanya. Nah, di soal kita nanya suku ke-11. Nah, UN mempunyai rumus A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, kita jabarin ya. U11 sama dengan A-nya 5 plus N-nya 11 dikurang 1 dikali B-nya 5. Kita jabarin lagi. Jadi, 5 plus 10 dikali 5. Jadi, 5
plus 50 sama dengan 55. Oke, kita lanjut slide 3. Di sini ada deret aritmatika. Deret aritmatika itu apa sih? Jadi deret aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Nah, kita next ya, slide selanjutnya. Nah, di sini kita punya soal. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus titik-titik. Nah, dari sini kita bisa bedain barisan aritmatika dan deret aritmatika. Jadi deret aritmatika itu memakai jumlah, kayak contohnya 3 plus 6 plus 9 plus 12. Sementara barisan aritmatika menggunakan koma. Contohnya kayak 3,6, 9, 12, titik-titik. Selanjutnya ada materi deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri atau juga biasa diartikan sebagai deret bilangan yang memiliki perbandingan serta rasio tetap. Deret geometri sendiri mempunyai dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Rumus ini dipakai jika rasio lebih kecil dari 1. Yang kedua ada Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Rumus ini dipakai jika rasionya lebih besar dari 1. Lanjut, contoh soal yang pertama, deret geometri. Suatu barisan geometri, suku pertamanya 2/3 dan suku keempatnya 18. Tentukanlah jumlah 5 suku pertama barisan tersebut. Yang pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa. Suku pertamanya 2/3 dan suku keempatnya adalah 18. Karena seperti yang sebelumnya, kita mencari rasionya terlebih dahulu. Kita pakai rumus barisan geometri. A kali R pangkat N dikurang 1. Karena kita makainya U4, jadi N-nya adalah 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi A dikali R pangkat 3 sama dengan 18. Karena yang dicari rasio, jadi A dipindahin ke samping jadi dibagi. Tadi dikali menjadi dibagi. Jadi R pangkat 3 sama dengan 18 per A. Lalu kita masukin nilai A-nya, itu R pangkat 3 sama dengan 18 per 2/3. Karena ini pembagian, jadinya kita jadiin perkalian. Dan pecahan yang kedua itu kita balik. Jadi R pangkat 3 sama dengan 18 dikali 3/2. Karena 18 bisa dibagi 2, 18 dibagi 2 menjadi 9, dan 9 dikali 3 sama dengan 27. Angka berapa yang pangkatnya 3 dan hasilnya 27, yaitu 3 pangkat 3. Jadi R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Karena pangkatnya sama, jadi kita coret, jadi R sama dengan 3. Yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Jadi kita di sini rasionya udah ketahuan, R-nya rasionya 3. Nah, 3 itu lebih besar dari 1. Jadi kita pakai rumus yang kedua. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Lalu kita masukin A-nya itu 2/3 dikali R-nya rasionya 3, pangkatnya yaitu N-nya 5 dikurang 1 per 3 dikurang 1 juga. Terus 2/3 dikali 3 pangkat 5 itu sama dengan 243 per 2. 2/3 dikali 243 dikurang 1 per 2. 243 dikurang 1 jadinya 242. 242 kita kalikan 2 jadinya 484 per 3 bagi 2.
Karena ini pembagian, jadi kita langsung aja. Kalau mau detail juga bisa, tapi kita pakai cara cepat, jadinya 484 dibagi 2 jadinya 242 per 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi trigonometri. Trigonometri adalah suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Trigonon berarti 3 sudut, metro berarti mengukur. Saya di sini akan mencari rumus alas, yaitu akar SM pangkat 2 dikurang T pangkat 2. Kan contoh soal dari yang saya buat, pertama, diketahui nilai A pada segitiga siku-siku adalah 2/3. Jika segitiga ABC siku-siku di C, maka tentukanlah sin B, cos B, dan tan B, CSCB, sek B, kotan B. Jawabannya adalah, pertama kita masukin rumusnya dulu. Rumus alas yaitu akar SM pangkat 2 dikurang T pangkat 2 sama dengan hasilnya akar 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Hasilnya akar 9 kurang 4. Kenapa jawabannya akar 9 kurang 4? Karena dari 3 kali 3 yaitu 9. Terus kenapa hasilnya 4 juga? Karena 2 kali 2 kan 4. Nah, jadi akar 9 kurang 4 itu hasilnya 5. Jadi di sini saya akan mencari sin konstannya. Sin B itu adalah akar 5/3, cos B-nya itu adalah 2/3, tan B-nya itu akar 5/2. Jadi di sini cosecant terus secant B, kotan B itu dibaliknya dari sin konstannya. Kayak misalkan tadi kan akar 5/3. Nah, jadi di sini cosecant B itu 3 per akar 5 dikali akar 5 sama dengan 3/5 akar 5. Terus sek B-nya yaitu 3/2. Yang tadinya 2/3 dibalik jadi 3/2. Kotan B-nya adalah yang tadinya akar 5/2 jadi 2 per akar 5 dikali akar 5 sama dengan 2 per akar 5. Selanjutnya di materi kedua ini saya akan menjelaskan sebuah putaran, yaitu contoh soalnya 2/9 putaran. Nah, kalau putaran itu di setiap putaran itu 360 derajat. Terus jadi jawabannya 2/9 dikali 360 derajat itu sama dengan 80 derajat. Kenapa 80 derajat? Karena 360 masih bisa dibagi 9 hasilnya 40. Nah, jadi 2 kali 40 sama dengan hasilnya 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Farah Latala dari kelompok 4 dan saya ingin menjelaskan tentang sistem persamaan linear 2 variabel dan persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita mulai, mari kita cari tahu apa pengertian dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Teori sistem linear ini merupakan dasar aljabar linear. Untuk contoh soal pertama, kita akan membahas tentang persamaan linear 2 variabel. Dalam soal ini, kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y dari soal berikut ini. 2X tambah 3Y sama dengan 10. 4X kurang Y sama dengan 5. Untuk menjawab soal ini, kita harus melakukan sesuatu proses yang namanya eliminasi. Untuk melakukan proses eliminasi, kita pertama harus menyamakan salah satu variabel supaya saat dikurang atau ditambah, variabel tersebut akan menjadi 0. Untuk pembahasan ini, saya akan menghilangkan variabel X. Pada bilangan pertama akan saya kali 2 supaya X tersebut sama menjadi 4. Sedangkan untuk bilangan kedua, saya diamkan karena sudah sama dengan bilangan 4.
Saat dikali 2, bilangan pertama menjadi 4x tambah 6y sama dengan 20. Sedangkan bilangan kedua tetap 4x kurang y sama dengan 5. 4x jika dikurang 4x akan juga hilang. Maka yang tersisa hanya 5y sama dengan 15. Di mana y sama dengan 15 bagi 3. Yang hasilnya adalah 3. Setelah menemukan nilai y, kita dapat melakukan proses substitusi di mana nilai y kita ubah menjadi nilai yang barusan kita dapat, yaitu 3. Saya mengambil dari bilangan kedua, yaitu 4x kurang y sama dengan 5. Untuk soal ini, untuk proses ini, kita dapat mengubah y menjadi 3. Sehingga proses tersebut menjadi 4x kurang 3 sama dengan 5. Untuk ini, kita hanya perlu memindahkan kurang 3 menjadi positif 3 saat dipindah ke kanan, jadi 4x sama dengan 5 tambah 3. Di mana totalnya adalah 4x sama dengan 8. Dan nilai x adalah 8 bagi 4 yang hasilnya adalah 2. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu Rudy dan Andi pergi ke toko buku. Rudy membeli 2 buah buku dan 3 pensil dengan harga total Rp7.000. Sedangkan Andi membeli 3 buah buku dan 2 pensil dengan harga Rp8.000. Maka berapakah harga total satu buah? Contoh soal cerita tersebut dapat disimpulkan menjadi 2B tambah 3P sama dengan 7.000. 3B tambah 2P sama dengan 8.000. Di mana B merupakan buku dan P merupakan pensil. Yang ditanyakan adalah harga dari satu buku tambah 5 pensil. Menjawab ini sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu dengan cara pertama melakukan eliminasi. Untuk soal ini, saya akan menghilangkan nilai P. Jadi, untuk bilangan pertama saya kali 2 dan bilangan kedua saya kali 3. Sehingga nilai variabel P menjadi 6. Menghasilkan total menjadi bilangan pertama menjadi 4B tambah 6P sama dengan 14.000. 9B tambah 6P sama dengan 24.000. Di mana kita kurang sehingga P-nya hilang menjadi negatif 5B sama dengan negatif 10.000. Berarti nilai B sama dengan negatif 10.000 bagi negatif 5. Sehingga nilai B adalah 2.000. Setelah mengetahui nilai B, mari kita lanjut kepada substitusi, yaitu kita memasukkan nilai B kepada salah satu bilangan. Saya memilih bilangan 2B tambah 3P sama dengan 7.000. Di mana 2B menjadi 2 kali 2.000 tambah 3P sama dengan 7.000. Di mana hasilnya adalah 4.000 tambah 3P sama dengan 7.000. Di mana menjadi 3P sama dengan 7.000 kurang 4.000. P sama dengan 3.000 bagi 3 sama dengan 1.000. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang tadi. 1B tambah 5P sama dengan berapa? Jadi mari kita masukkan nilai B dan P. 1 kali 2.000 tambah 5 kali 1.000. Jika diubah menjadi 2.000 tambah 5.000. Sehingga harga satu buku dan 5 pensil adalah Rp7.000. Setelah mengerjakan contoh soal 2, mari kita lanjut kepada contoh soal selanjutnya, yaitu merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk contoh soal 3 adalah tentukan nilai X dan Y dan Z dari soal berikut. X tambah 2Y kurang Z sama dengan 5. 3X kurang Y tambah 4Z sama dengan 1. 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 8. Untuk menjawab soal tadi, sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel, hanya saja kita harus mengeliminasinya lebih banyak. Yang untuk mencari eliminasi, milih salah satu yang milih 2 dari 3 bilangan tersebut. Saya milih untuk mengeliminasi bilangan 1 dan 3, yaitu X tambah 2Y
kurang Z sama dengan 5 untuk bilangan 1. 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 8 untuk bilangan 3. Di mana bilangan 1 saya kali 2 supaya nilai variabel Z-nya sama. Sehingga menjadi 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 10. 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 8. Dimana saat kita tambahkan supaya Z-nya hilang menjadi 4X tambah 7Y sama dengan 18. Dan itu menjadi bilangan keempat kita. Mari kita cari lagi dengan mengeliminasi bilangan 1 dan 2. Yaitu X tambah 2Y kurang Z sama dengan 5. Dan juga 3X kurang Y tambah 4Z sama dengan 1. Karena kita dalam bilangan berikut sebelumnya menghilangkan Z, maka untuk bilangan ini kita juga harus menghilangkan Z. Di mana bilangan 1 berarti saya kalikan 4 supaya menjadi 4Z sama dengan bilangan kedua. Menjadi 4X tambah 8Y kurang 4Z sama dengan 20. 3X kurang Y tambah 4Z sama dengan 1. Karena salah satu bilangannya adalah negatif 4Z dan satunya adalah positif, kita tambahkan supaya menjadi 0. 7X tambah 7Y sama dengan 21. Dan itu menjadi bilangan kelima kita. Saat sudah mendapatkan bilangan keempat dan kelima, kita eliminasikan bilangan 4 dan 5 tersebut sama seperti sistem persamaan linear dua variabel. Jadi 4X tambah 7Y sama dengan 18. 7X tambah 7Y sama dengan 21. 7Y sama dengan 21. Karena nilai Y-nya juga sudah sama, kita dapat langsung mengurangkannya sehingga menjadi negatif 3 sama dengan negatif 3. Di mana negatif 3X sama dengan negatif 3. Di mana jadinya X sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3 yang hasilnya adalah 1. Saat sudah menemukan nilai X, kita dapat melakukan substitusi kepada bilangan 4 atau 5. Untuk penjelasan ini saya memilih untuk substitusikan bilangan keempat. Di mana 4X tambah 7Y sama dengan 18. Dan X-nya saya ubah menjadi 1. Jadi 4 kali 1 tambah 7Y sama dengan 18. Sehingga menjadi 7Y sama dengan 18 kurang 4. Karena 4-nya dari sisi kiri dipindahkan ke kanan menjadi negatif. Sehingga jadi 7Y sama dengan 14. Dan Y, nilai Y adalah 14 dibagi 7. Sehingga hasilnya adalah 2. Dan yang kita akan untuk menemukan yang terakhir, kita memilih dari bilangan 1, 2, atau 3. Untuk penjelasan ini saya memilih untuk mensubstitusikan bilangan pertama, yaitu X tambah 2Y kurang Z sama dengan 5. Di mana dimasukkan nilai X dan Y ke dalam bilangan pertama tadi. Jadi 1 tambah 2 kali 2 kurang IZ sama dengan 5. Di mana totalnya menjadi 1 tambah 4 kurang Z sama dengan 5. 1 dan 4 tersebut dipindahkan ke sisi kanan menjadi negatif Z sama dengan 5 kurang 5. Yang hasilnya adalah Z sama dengan 0. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya terhadap sistem persamaan linear. Semoga penjelasan saya membantu dan saya minta maaf jika beberapa materinya tidak jelas. Saya Raji Firdaus yang menjelaskan tentang soal sistem pertidaksamaan linear dari 4X ditambah 2Y lebih besar dari 8. 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Habis itu kita membuat tabel. Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah 2. Setelah kita membuat tabel, selanjutnya membuat grafis. Yang tadi kita sudah cari, Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah 2. Setelah membuat grafis, selanjutnya kita uji titik. 4X ditambah 2Y lebih besar dari 8. Karena uji titiknya 0, jadi X dan Y-nya kita ubah menjadi 0. 4 tutup kurung 0 ditambah 2 tutup kurung 0 lebih besar dari 8. 8 dan 0 kita turunkan ke bawah menjadi 0 lebih besar dari 8. Karena ini lebih besar, jadi arsirnya ke atas. Saya Raji Firdaus ingin menjelaskan tentang cara menentukan sistem linear dalam sebuah grafis. 8 dikali X sama dengan 8X
karena di sini 8 berpasangan dengan 5, jadi 5 kali Y adalah 5Y. Setelah itu kita melakukan perkalian dalam 8 kali 5. 8 kali 5 adalah 40. Karena ini arsiran ke atas, jadi lebih besar dan garisnya lurus, berarti sama dengan. Selanjutnya 6 kali X, 6X, karena si 6 ini berpasangan dengan 10, jadi 10 kali Y, 10Y. Dan arsiran juga ke atas menjadi lebih besar. Untuk garisnya lurus sama dengan 6 kali 10, 60. Karena ini di zona positif, jadi X nya lebih besar dari 0 dan Y nya lebih besar dari 0. Oke, jadi kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi kita mulai dari definisinya dulu. Rata-rata itu dikenal dengan istilah mean. Dilambangkan dengan X yang ada garisnya itu yang di atas, sama perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Itu yang definisinya ya. Kemudian di sini ada contoh soal. Kita masuk ke rata-rata data tunggal dulu ya. Nah, nilai 5, 10, dan 15. Kalau yang frekuensinya itu 4, 6, 8. Nah, kita kan sudah dicantumin nih rumusnya. X1, F1 ditambah X2, F2. Maksudnya apa sih? X1 itu maksudnya nilai. X itu nilai. F-nya itu frekuensi. X1, F1 berarti nilai pertama dan frekuensi pertama. Jadi frekuensi dan nilai itu atas bawah dikali. Berarti 5 dikali 4 ditambah 10 dikali 6 ditambah 15 dikali 8 per frekuensinya itu dijumlah ke semuanya 4, 6, tambah 8 gitu. Terus kita dapat hasil 200 per 18 dengan hasil akhir 11,11. Oke, jadi kita masuk ke contoh kedua ya. Diketahui 40, 10, 30, 20, dan 10. Hitunglah rata-ratanya. Jadi ini rumusnya ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai terakhir. Jadi maksudnya X1 berarti angka pertama yaitu 40, X2 itu 10, X3 itu 30, X4 itu 20, dan X5 yang terakhir adalah 10 per N. Apa sih itu N? N itu banyaknya ini ya, banyaknya angka yang ada di situ. Maksudnya 40, 10, 30, 20, dan 10 itu jumlahnya 5. Itu N. Nah, berarti hasilnya 110 per 5 dengan hasil akhir 22. Sekarang kita masuk ke rata-rata data kelompok ya. Ini mungkin agak sulit sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar. Jadi di sini soalnya itu nilai ya. Nilainya tuh nggak cuma satu kayak tadi, ada 2. Dan frekuensinya itu ya masih sama lah kayak tadi. Jadi caranya fokus pada nilai dulu nih. TB ditambah TA. TB itu tepi bawah dan TA itu tepi atas ya. Maksudnya tepi bawah ini nih yang 51, 61, 71, dan 81 yang di kiri. Kalau TA itu yang di kanan guys, yang 60, 70, 80, dan 90, itu TA. Nah, dijumlah nih, TB ditambah TA, berarti 51 ditambah 60, kemudian dibagi 2 untuk mendapatkan XI. Dan seterusnya begitu tuh, sampai bawah tuh. Nah, kita kan cari XI-nya dulu nih. Nah, kemudian kita cari FI, XI. Maksudnya tuh frekuensi sama yang nilai yang tadi nih, tapi dikali. Nah, FI XI nya itu caranya XI dikali frekuensi. Jadi 55,5 dikali 8, terus 65,5 dikali 5, 75,5 dikali 4,
85,5 dikali 9. Nah, ini tuh hasilnya tuh. Nah, kemudian baru kita masuk ke rumusnya nih. Udah saya cantumkan sigma Fi Xi per sigma Fi. Nah, karena tadi kita udah ketemu nih Fi Xi, berarti kalau ada sigmanya itu berarti keseluruhan itu dijumlah. Nah, per jumlah keseluruhan dari frekuensinya juga. Nah, jadi hasilnya 1843 per 26 dengan hasil akhir 70,88. Oke, gitu aja. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang modus. Perhatikan tabel berikut. Modus dari tabel berikut adalah, nah, di sini intinya tuh modus ya. Nah, jadi ada nilai sama frekuensi. Nilai 4 sampai 7 frekuensinya 6. Nilai 8 sampai 11 frekuensinya 10. Nilai 12 sampai 15 nilai frekuensinya 14. Nilai 16 sampai 19 tuh frekuensinya 40. Nilai 20 sampai 23 frekuensinya 16. Dan yang terakhir nilai 24 sampai 27 frekuensinya 10. Nah, apa sih rumus modus? Rumus modus itu adalah mo sama dengan TB tambah D1 per D tambah 1 tambah D2 dikali P. Nah, TB mo itu sama dengan tepi bawah kelas modus. D1 itu kayak sebelumnya, sebelum modus, dan D2 itu sudah modus. P panjang kelas ya. Nah, sini diketahui TB mo sama dengan BB dikurang 0,5. Nah, BB itu yang ini, yang cara yang terbesar yang guys. Nih, yang 40 nih. Di sampingnya 19 nih, itu 16 dikurang 0,5. Berapa 16 dikurang 0,5? Yaitu 15,5. Dan ada D2 itu yang pertama tadi, pertambahan dikurangin di atas 40 kurang 18 sama dengan berapa? 22. D2 sama dengan 40 kurang 16 yang sama bawahnya sama dengan 24. Dan panjang kelasnya adalah yang ini. Nah, nilai 7 sampai 47,5 dikurang 4 dikurang 0,5 berapa? 3,5. Dan hasilnya adalah 4. Nah, kita tulis lagi rumusnya. O sama dengan TB mo ditambah D1 per D1 tambah 2 kali P. 15,5 ditambah 22 per 22 tambah 24 dikali 4. Nah, itu dari mana dulu? Dari D1 nya 15,5 ditambah, nah ini 22 tambah 24 itu ditambahin dulu, dijumlahin. Dan hasilnya 22 per 46 dikali 4. 15,5 tambah, nah ini 22 kali 4 dikaliin dulu, baru nanti dibagi 4. 22 kali 4 berapa? 80 lah, 88 per 46 sama dengan 15,5 tambah berapa? 8 bagi 46 sama dengan 1,91. Nah, 105,5 ditambah 191 berapa? Dan hasilnya 17,41. Median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median dilambangkan dengan ME. Median data tunggal. Pada median data tunggal, kita memiliki dua rumus. Rumus yang pertama adalah rumus dengan data berjumlah ganjil, yaitu ME sama dengan XN ditambah 1 per 2. Dengan rumus kedua, yaitu dengan jumlah data genap, yaitu ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Contoh pertama, kita memiliki data dengan jumlah yang ganjil, dengan nilai-nilai 50 sebagai X1, 60 sebagai X2, 70 sebagai X3, 74 sebagai X4, 75 sebagai X5, 8. Kita memiliki rumus ME sama dengan X, N ditambah 1 per 2. Maka kita substitusikan dengan data-data yang kita punya menjadi ME sama dengan X7 ditambah 1 per 2 sama dengan X8 per 2 sama dengan X4 dengan nilai 70. Contoh kedua, kita memiliki data dengan jumlah genap dengan nilai-nilai 50 sebagai X1, 60 sebagai X2, 70 sebagai X3, 75 sebagai X4, 80 sebagai X5, dan 90 sebagai X6. Kita memiliki rumus ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Maka kita substitusikan dengan data-data yang kita punya menjadi ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung X6 per 2 ditambah X6 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 dalam kurung X3 ditambah X4 sama dengan 1 per 2
dalam kurung 70 tambah 75, maka kita memiliki hasil yaitu 72,5 sebagai median dari data tunggal genap contoh kedua. Median data kelompok. Rumus median data kelompok dituliskan dengan MS sama dengan titik bawah kelas median ditambah 1/2N dikurangi F dikali P dibagi F. Di sini kita memiliki 5 kelas median. Di kelas pertama median, kita memiliki nilai 41 hingga 50 dengan frekuensi 5 dan sigma F5. Di kelas kedua, kita memiliki nilai 51 hingga 60 dengan frekuensi 7 dan sigma F12. Di kelas ketiga, kita memiliki nilai 61 hingga 70 dengan frekuensi 6 dan sigma F18. Di kelas keempat, kita memiliki nilai 71 hingga 80 dengan frekuensi 8 dan juga sigma F26. Di kelas terakhir, kita memiliki nilai 81 hingga 90 dengan frekuensi 4 dan sigma F30. Di sini kita tulis dulu diketahuinya dengan nilai N sama dengan 30, maka nilai N median adalah setengah dari 30 yaitu 15. Berarti kelas median kita adalah kelas ketiga dengan nilai 61 hingga 70 dengan frekuensi 6. Maka dituliskan sigma F12 dengan frekuensi 6 dan panjang kita memiliki 50,5 dikurangi 40,5 memiliki panjang 10. Kemudian kita substitusikan data tersebut ke dalam rumus, yaitu MS sama dengan titik bawah kelas median ditambah 1/2N dikurangi F dibagi F dikali P. MS sama dengan 60,5 titik bawah kelas median kita ditambah 15 dikurangi 12 dibagi 6 dikali 10. Kita kurangi dulu yang ada di dalam kurung. Jadi kita punya 60,5 ditambah 3/6 dikali 10. Kemudian kita kalikan 3 dengan 10 dibagi 6, maka kita memiliki nilai 5. 60,5 ditambah 5 sama dengan 65,5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Yang pertama ada definisi. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian atau NA dan semua kemungkinan yang ada atau NS. Kemudian ada rumus peluang kejadian. Secara matematis, rumus peluang suatu kejadian A pada ruang sampel S adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan, PA yaitu peluang terjadinya A, NA yaitu banyaknya elemen kejadian A, dan NS yaitu banyaknya elemen ruang sampel S.